ada yang conditional proof, kemudian ada yang pembuktian dengan tabel kebenaran, dan lain-lain. Nah, sekarang itu kalau proposisi yang digunakan adalah proposisi elementer yang digabungkan menjadi suatu komposisi proposisi atau proposisi yang komposit atau gabungannya. Nah, sekarang coba perhatikan ya, kira-kira apa sih perbedaan proposisi yang kemarin atau premis-premis yang kemarin dengan yang ada di sini nih. Kenapa kita tidak bisa menggunakan, kok nggak bisa diedit? Kenapa kita tidak bisa menggunakan aturan pembuktian yang kemarin pada proposisi yang ini? Coba perhatikan. Kesimpulannya. Sebentar ya, ini kenapa pulpen saya tidak bisa? Harusnya walaupun share screen, pulpen bisa tulis kan? Seperti biasa-biasanya. Pakai annotate, Bu? Pulpen apa? Yang dari Zoom atau yang dari ininya? Dari PPT-nya langsung, nggak bisa ya? Oh, karena share screen berarti harus pakai ini kali. Pakai annotate, Bu. Nanti tulisannya geser-geser kalau pakai ini. Ini kan di-record, Bu, atau enggak nanti dikasih waktu buat screenshot dulu. Sebentar. Saya tuh lebih prefer pakai Zoom sih. Kalau Zoom, Zoom. Microsoft Teams. Kalau Microsoft Teams itu tercatat aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa. Oh iya, memang harus pakai ini ya. Oh, di mana nih? Sini aja. Nah, kira-kira apa perbedaannya dengan yang kemarin? Misalnya saya punya contoh nih. Jika Ani rajin belajar, nah kan kurang fleksibel, maka Ani lulus ujian. Bentar ya, ini pulpennya. Lulus ujian. Nah, kalau saya buat di sini Ani rajin belajar, kesimpulannya apa? Apa kesimpulannya? Lulus ujian. Lulus ujian. Ani lulus ujian ya. Lulus ujian. Sebentar ya, saya perbaiki dulu pulpennya. Kira-kira dengan pernyataan yang di sebelah kiri itu, yang membedakannya apa? Bisa tidak kita membuat kesimpulan, bisa tidak kita membuktikan keabsahan argumennya dengan membuat premis-premisnya sama seperti yang di sebelah kanan? Tidak. Kenapa tidak? Karena pernyataannya non-majemuk. Perbedaannya di mana coba? Nah, oke ya, pernyataannya non-majemuk. Jadi ini kesimpulannya Ani lulus ujian. Aduh, masih nggak bisa juga lulus ujian. Nah, kalau kita perhatikan yang di sebelah kiri ini, nah ini kan mengandung kata setiap nih ya. Kemudian untuk yang keduanya ini bagaimana? Kenapa kita tidak bisa menyimpulkan, kenapa kita tidak bisa membuktikan keabsahan argumennya kalau kesimpulannya seperti ini? Padahal kita tahu ini argumennya valid nih, tapi kenapa kita tidak bisa menyimpulkannya? Tadi jawabannya karena pernyataannya bukan pernyataan yang majemuk ya. Kemudian apalagi kira-kira? Kalau di sini kan kita bisa bikin ini sebagai P-nya, kemudian ini Q-nya. Nah, ini sebagai kesimpulannya adalah R. Nah, jadi kalau yang seperti ini kan belum bisa kita buktikan keabsahan argumennya nih. Kalau yang sebelah sini kan bisa. Ini P maka Q.
dan yang ini adalah P. Jadi kesimpulannya adalah Q. Nah, ini jelas bisa kita buktikan keabsahan argumennya secara langsung. Nah, kalau di sini, ini pernyataannya masih, ini merupakan P, kemudian ini Q, dan ini R. Nah, bagaimana kita membuktikan atau menguji keabsahan argumennya? Nah, jadi di sini ada yang namanya kuantor ya. Sebentar, sebelum kita masuk ke kuantor, kita lihat dulu. Allahu Akbar, saya tidak terbiasa. Bentar Ibu ya. maaf, kalau boleh saran, Ya. Ibu kan pakai annotate. Kalau misalkan mau ngetik, itu bisa pakai teks aja Bu. Jadi biar lebih rapih, lebih enak dilihatnya. Pakai apa? Teks itu kan Ibu ada draw tuh. Ibu lagi pakai draw kan sekarang. Ya, Sebelahnya ini kan ada nggak teks. bisa diklik. Hah? Nggak bisa. Draw. Oh, yang teks ini. Teks itu Ah, kan untuk tulisan. iya, Nah, jadi kan ini nggak bisa. maksudnya kalau Sorry. Ini nggak buat bisa. nulis itunya Bu, biar Nggak bisa. lebih rapih. Barusan saya pakai ini ya, yang annotate itu. Ini malah nggak bisa digeser lagi. Saya kok kayak gaptek gitu jadinya. Kalau buat gambar garisnya pakai draw lagi. Bentar. Ya. Saya mau ini soalnya, mau menggeser ini nih. Nah, kan geser jadinya. Gimana caranya supaya dia tidak geser? Akan selalu bergeser ya? Iya Bu, kalau Itu pakai akan annotate. selalu harus dihapus dulu Bu. Oh my god, capek banget kalau kayak gini. Setiap geser berarti kan pindah lagi nih ya. Coba saya pakai draw ya. Kalau draw kayaknya enggak deh. Pindah lagi gitu ya. Oh. Gimana ya baiknya? Oh, biasanya kita itu per slide, makanya nggak ngaruh ya. Oke lah. Anda mudah-mudahan tidak terganggu dengan ini ya. Jadi, atau saya jelaskan yang di PPT bahasa Inggris saja lah ya, supaya per slide-nya tidak ini. Bentar. Ya udah Bu, Ini saya boleh. perlu hapus pula nih, setiap apa yang Ini kalau mau ngapus sekaligus, pakai clear all drawings, di clear. Bentar ya. Saya kayaknya begitu gaptek dengan ini. Nah. Sebentar. Oke. Saya tuh maunya pakai nulis di PPT-nya seperti yang di Microsoft Teams itu loh. Jadi Nulis PPT. saya nggak ini, jadi nggak perlu pindah-pindah jadinya. Coba ya, saya stop share dulu. Harusnya itu. Kalau kayak gini kan jadi pusing jadinya. Sebentar. Nih, habis pula waktu kita buat ngerjain ini nih. Pas saya share, jadinya malah nggak bisa nulis. Oh, apa seperti itu ya? Sebentar, saya coba share yang di sini. Nah, ini sini aja. Nggak geser kan? Ya. Enggak geser Bu. Oke, jadi saya pakai yang di Acrobat. Nah, kira-kira seperti itu perbedaannya bagaimana proposisi yang sebelumnya dengan yang sekarang. Jadi yang sekarang itu memuat kuantor. Kuantor itu yang memuat yang seperti ini nih. Setiap, beberapa, atau semua. Nah, jika ada kuantor di depan proposisinya, maka kita bisa sebut itu sebagai apa namanya,
Nanti ada beberapa jenis proposisi, ada proposisi umum, ada proposisi singular. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke kuantor itu, kita lihat dulu, kita mau melambangkan proposisi-proposisi kita ini dalam bentuk simbol. Jadi, coba ya, keabsahan argumen seperti ini bergantung pada struktur logis dari proposisi elementer yang membentuknya. Oke, premis kedua pada argumen di atas adalah suatu proposisi elementer. Dia menyatakan bahwa individu Andika mempunyai sifat kemanusiaan Andika. Nah, jadi gini, ini dilambangkan dengan misalnya manusia itu sebagai human, H. Nah, yang Andika ini kita buat sebagai huruf kecil. Jadi, untuk predikatnya, nah, ini ada term predikat, jadi yang dilekatkan kepada Andika dengan huruf besar, kemudian Andikanya sebagai huruf kecil, sebagai subjeknya. Nah, jadi katanya di sini setiap proposisi elementer menyatakan bahwa individu yang ditunjuk oleh term subjeknya mempunyai sifat yang dinyatakan oleh term predikatnya. Jadi predikatnya tadi kan human tuh. Kemudian berikutnya, nah individu-individu yang dimaksud di sini itu tidak selalu manusia, bisa juga hewan, kemudian bisa juga seperti bangsa, planet, dan sebagainya. Kemudian contoh lainnya ya, misalnya ada papi nih, papi adalah seekor anjing misalnya. Berarti kalau saya misalkan anjingnya sebagai A, maka papi adalah seekor anjing, bisa kita tulis sebagai HP. Nah, seperti itu. Jadi subjeknya adalah papi, kemudian predikatnya adalah anjing. Seperti itu ya. Nah, misalnya yang lain lagi seperti ini. Siti seorang pemberani. Siti seorang pemberani, Ahmad sedang tidur. Nah, di sini predikatnya itu kan pemberani. Kemudian di sini ada subjeknya Siti. Jadi kalau kita misalkan predikatnya itu pemberani dan subjeknya adalah pemberani itu sebagai P dan subjeknya Siti, maka kita bisa melambangkan PS. Misalnya seperti ini. Ahmad sedang tidur. Siapa yang tidur tadi? Ahmad ya. Jadi tidurnya kita lambangkan sebagai T, huruf besar, predikatnya sebagai huruf besar, dan Ahmadnya sebagai A. Seperti itu. Nah, ini yang saya bilang tadi, dalam melambangkan proposisi-proposisi elementer, dipakai huruf kecil untuk menyatakan individu. Jadi kalau tadi Siti, Ahmad, itu kan menyatakan individu-individunya kan. Nah, itu kita lambangkan sebagai, simbol-simbol ini disebut dengan konstanta individu. Nah, untuk menyatakan suatu sifat dipakai huruf besar. Seperti yang saya terangkan tadi ya, misalnya Siti seorang pemberani. Jadi sifat atau predikatnya itu adalah pemberani. Nah, pemberani saya lambangkan dengan huruf P, maka kalau Siti seorang pemberani ditulis dengan PS. Nah, gitu. Ini contoh lainnya, Andika fana. Nah, sifatnya apa? Sifatnya fana. Maka untuk Andika fana, maka kita tulis sebagai FA. Jika diperhatikan lambang-lambang proposisi elementer, jelas tampak oleh kita bahwa semua mempunyai pola yang sama. Misalnya, tadi kan ada Andika yang fana nih. Nah, sekarang kalau ada Sokrates yang fana, berarti kan FS. Kemudian, Descartes pandai. Kalau pandainya dilambangkan dengan P, maka Descartes pandai kita lambangkan dengan PD. Kemudian contoh lainnya, Semarang sejuk. Semarang kita lambangkan dengan S dan sejuknya juga S. Nah, predikatnya berarti yang huruf besar, kemudian yang sejuknya, sejuknya sebagai S dan Semarangnya sebagai S kecil di sini. Jakarta ramai. Nah, Jakartanya ramai ya, jadi sifatnya itu ramai atau predikatnya ramai. Ini sebagai huruf besar, kemudian Jakartanya sebagai huruf kecil, dan seterusnya. Nah, jadi misalnya tadi ada Andika fana. Ada Andika fana, kemudian ada Sokrates fana. Kemudian misalnya ada Andi fana. Andi fana.
Andi, Fana. Nah, dari sini, ini kan predikatnya sama-sama Fana ya. Ini sebagai predikatnya Fana. Kalau untuk Andika Fana, tadi kan ditulis sebagai FA. Kemudian untuk Socrates Fana ditulis sebagai FS. Dan ini Andi Fana, harusnya beda, sebagai FA. Nah, bagaimana kita menuliskan, ini kan polanya sama nih. Jadi yang di sini melambangkan individunya. Nah, kita bisa mengganti individu-individu tersebut menjadi satu lambang. Misalnya di sini kita lambangkan dengan X. Jadi X ini mewakili individu-individu. Nah, inilah yang disebut dengan fungsi proposisi. Jadi X-nya boleh diganti dengan apa saja, misalnya boleh diganti dengan Andika, boleh diganti dengan Socrates, atau boleh juga diganti dengan Andi. Nah, kemudian, nah ini yang disebutkannya, yang menyatakan tempat di mana suatu konstanta individu dapat disubstitusikan. Berarti individu-individu itu dapat disubstitusikan ke sini. Jadi X-nya dapat diganti dengan individu yang saya sebutkan tadi. Nah, gitu. Nah, fungsi ini disebut dengan fungsi proposisi. Nah, ini fungsi proposisi. Nah, suatu proposisi itu dapat diubah menjadi proposisi umum dengan menambahkan kontor di depannya. Nah, jadi gini, ini tadi kan ada fx misalnya ya. Ini fx melambangkan bahwa ada individu yang mana nih. Nah, kalau kita mau menjadikan proposisi tersebut ke dalam proposisi yang umum, fungsi tersebut kita mau jadikan ke dalam bentuk proposisi yang umum, maka kita bisa menambahkan kuantor di depannya. Yang dimaksudkan dengan kuantor itu adalah simbol yang seperti ini nih. Nah, ini menyatakan diberikan sebarang X atau diberikan semua X. Jadi kalau kita menambahkan untuk setiap ya, biasanya kita baca seperti ini kalau di matematika, untuk setiap fx. Berarti diartikan bahwa diberikan sembarang X atau semua X. Ini untuk yang disebut dengan kuantor universal. Kuantor universal. Nah, dan kalau misalnya di depannya kita tambahkan dengan ini, biasanya kita baca ada ya, atau beberapa, atau paling sedikit. Maka ini disebut dengan kuantor eksistensial. Eksistensial. Eksisten itu kan berarti ada tuh. Kemudian berikutnya, dalam proposisi, jenis proposisi dalam logika tradisional itu ada 4. Yang pertama afirmatif universal, kemudian negatif universal, dan seterusnya afirmatif eksistensial, dan yang terakhir adalah negatif eksistensial. Kita masuk yang pertama untuk proposisi A. Nah, biasanya proposisi yang ini, yang afirmatif universal ini disebut dengan proposisi A. Ini A ya, yang menyatakan afirmatif universal. Misalnya, proposisi semua manusia mortal. Kemudian, proposisi ini dapat dinyatakan ke dalam bentuk pernyataan yang lain. Nah, misalnya seperti ini. Kalau semua manusia mortal, mortal ini mati ya, atau fana. Fana juga bisa diartikan sebagai mortal. Kalau kita cek di kamus itu fana atau kematian. Jadi dapat juga ditulis dalam bentuk lain, diberikan sembarang individu. Jadi ada individu nih, jika manusia maka dia mortal. Jadi ada individu, kalau dia manusia maka mortal. Bisa ditulis dalam bentuk seperti ini, atau dalam kalimat yang lainnya, diberikan sebarang X. X-nya tadi kan adalah individunya ini nih. Jika X manusia, kalau X-nya manusia, maka X-nya mortal. Atau bisa juga ditulis diberikan sebarang X, jika X-nya manusia, maka pakai ini ya, tanda implikasi, maka X-nya mortal. Nah, sehingga
karena tadi kita kan sudah belajar tentang simbol dari kuantor untuk semua. Nah, untuk semua itu kan kita lambangkan dengan seperti A terbalik nih. Untuk setiap X atau untuk semua X, HX, maka MX. Jadi, artinya jika diberikan sembarang X, jika manusia, maka mortal. Ini kan jika manusia, ini manusia mortal. Gitu. Ini untuk afirmatif universal. Untuk proposisi yang pertama, yaitu proposisi A. Kemudian yang kedua adalah proposisi E. Untuk yang negatif universal. Nah, negatif universal ini kita tinggal menambahkan negasinya ya, atau lawannya, kebalikannya. Karena namanya di sini negatif universal. Tapi sifatnya masih universal untuk yang general, untuk yang umum. Jadi kita masih memakai kuantor ini, kuantor untuk setiap atau semua tadi. Nah, kemudian contohnya seperti ini, tidak ada manusia yang mortal. Berarti kalau tidak ada manusia yang mortal, artinya apa? Ada beberapa manusia yang bagaimana? Yang tidak mortal. Jadi begitu. Oh, sorry, ini negatif universal ya. Oh, kita belum menggunakan apa? Ini masih universal tadi ya. Kalau universal berarti kita masih menggunakan tanda ini, tanda untuk setiap. Berarti artinya di sini tidak ada manusia yang mortal. Kalau tidak ada manusia yang mortal itu maksudnya apa? Nggak ada manusia yang mati nih. Berarti diberikan sembarang individu, jika manusia maka dia tidak mortal. Nah, kemudian bisa juga seperti ini, dengan kata lain, diberikan sembarang X, individunya kita misalkan dengan X, jika X manusia, maka tidak mortal. Jadi, negatifnya ada ya, menunjukkan negasinya. Diberikan sembarang X, X manusia, maka X tidak mortal. Jadi, untuk setiap manusia, maka tidak mortal. Nah, kayak gitu. Untuk yang negatif universal. Kemudian untuk yang afirmatif eksistensial. Nah, ini eksistensial berarti menunjukkan ada atau beberapa. Nah, kemudian kalau kita lihat contohnya, ini proposisi yang ketiga ini disebut dengan proposisi I, yang menunjukkan afirmatif eksistensial. Beberapa manusia mortal. Beberapa manusia mortal. Nah, dari sini kita sudah jelas nih, ada kuantor beberapa. Nah, kemudian kita dapat menyatakan ini dalam bentuk yang lain. Jadi paling tidak ada satu manusia yang ada satu manusia dan manusia tersebut mortal. Kemudian bisa juga ditulis ada satu X. X tadi apa? Manusia ya, di mana X manusia dan X mortal. Kemudian bisa juga ditulis paling tidak ada satu X, di mana X manusia dan X mortal. Nah, seperti yang ini tadi, kalau kuantor yang di sini adalah kuantor eksistensial, berarti yang kita pakai adalah ada X dan ada manusia yang mortal, seperti itu. Jadi lambangnya jadinya seperti ini untuk menunjukkan afirmatif eksistensial. Kemudian berikutnya, yang terakhir, ini masih eksistensial, tapi negasinya. Nah, perhatikan untuk contohnya, beberapa manusia tidak mortal. Jadi beberapa manusia tidak mortal artinya ada manusia yang tidak mortal, atau paling tidak satu manusia tidak mortal. Nah, kemudian sehingga yang ini dapat dinyatakan dalam bentuk yang lain, paling tidak ada satu manusia dan tidak mortal. Sama seperti yang tadi, paling tidak, nah paling tidak ini kan menunjukkan ini nih kuantor yang ini. Kemudian paling tidak ada satu X di mana X manusia dan X tidak mortal. Kemudian paling tidak ada satu X di mana X manusia, kemudian diganti dan-nya dengan ini, dan X-nya tidak mortal. Nah, ini adalah contoh-contoh lain dari yang sudah kita pelajari barusan. Semua pedagang itu pembeli. Nah, perhatikan bahwa kuantornya adalah
semua. Kemudian berikutnya semua pedagang dilambangkan dengan P dan pembeli dilambangkan dengan Q. Kemudian berikutnya semua pedagang atau pembeli. Nah, ini perbedaannya di sini aja. Kemudian ada beberapa atau beberapa ya. Beberapa pedagang adalah pembeli. Nah, berarti bisa kita buat seperti ini. Ada beberapa pedagang yang merupakan pembeli. Dan yang keempat, semua pedagang bukan pembeli. Berarti yang negasinya adalah yang Q. Jadi semua pedagang PX bukan pembeli. Nah, dan seterusnya, ada beberapa pedagang atau ada seorang pedagang. Jadi yang ada ini boleh kita ganti dengan jumlah subjeknya, boleh kita ganti dengan nama orangnya juga tidak masalah. Yang penting ada, seperti itu ya. Ada seorang pedagang atau pembeli. Nah, berarti bentuknya seperti ini. Kemudian seterusnya ada pedagang yang bukan pembeli. Nah, untuk materi kita minggu ini sebenarnya cuma sampai di sini saja, makanya saya mau lihat ini dulu ya. Yang PPT yang bahasa Inggrisnya. Sekarang yang terlihat apa? Yang bahasa Inggris atau yang bahasa Indonesia? Masih bahasa Indonesia, Bu. Iya kah? Nah, sebenarnya yang bahasa Inggrisnya ini sama juga dengan yang bahasa Indonesia tadi. Jadi, ini diawali dengan kita disuruh untuk membuktikan validitas argumen dari proposisi yang disebutkan ini. Nah, kemudian kita ditanya ini, apakah cara-cara atau metode yang sebelumnya itu masih capable untuk membuktikan argumen ini. Nah, sudah kita bahas tadi ya, karena ini bentuknya memuat kuantor yang ini, maka ini tidak bisa kita buktikan dengan menggunakan aturan-aturan pembuktian keabsahan argumen yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi kita perlu mengubah ini menjadi dalam bentuk dalam bentuk proposisi singular, kemudian kita tambahkan kuantor di depannya. Nah, gitu. Jadi di sini ini sama penjelasannya seperti tadi. Nah, dijelaskan bahwa metode yang kita pelajari sebelumnya itu hanya memuat pernyataan yang sederhana kayak gitu, yang dikombinasikan menjadi pernyataan yang majemuk. Nah, kemudian berikutnya ini tadi juga sudah dijelaskan tentang proposisi singular. Proposisi singular itu berarti adalah proposisi yang memuat misalnya kayak gini nih, Socrates is a human. Berarti ini nih Socrates menunjukkan itu singular posisinya. Nah, seperti itu. Kemudian ini Socrates menunjuk ke human dan Socrates ini berupa individu. Nah, kemudian sama juga seperti tadi, ini bagaimana penyimbolan pada proposisi singular. Kalau misalnya tadi misalkan di sini Socrates adalah human, berarti humannya sebagai H dan Socratesnya sebagai S, maka kalau Socrates adalah human, maka bisa kita lambangkan dengan HS. Kemudian Socrates is mortal, berarti mortalnya kita lambangkan dengan M, kemudian Socratesnya dengan S sebagai huruf kecilnya untuk menunjukkan itu merupakan individu. Nah, sama ya dengan yang tadi. Jadi bentuk-bentuk yang tadi itu bisa kita ubah jadi proposisi yang tadi, proposisi yang singular seperti tadi bisa kita ubah ke dalam bentuk fungsi proposisi. Dengan cara apa?
itu dengan cara mengganti individualnya dengan lambang yang lebih umum, yaitu di sini misalnya kita ambil lambangnya HX. Jadi X ini mewakili variabel individu, jadi boleh diganti dengan variabel misalnya Socrates atau siapa lagi tadi itu, Andi tadi ya, atau Andika dan sebagainya. Jadi X ini merupakan variabel individu yang boleh diganti, sehingga HX-nya itu merupakan fungsi proposisinya. Jadi X-nya boleh diganti dengan individu-individu yang lain. Nah, kayak gitu. Kemudian, nah ini juga sama seperti yang saya jelaskan tadi, ini negatif singular proposisi atau proposisi singular yang negatif, negasinya ya. Nah, misalnya di sini ada pernyataan Aristoteles is not human. Tadi Aristoteles kan adalah human tuh, adalah manusia. Kalau dia bukan manusia, maka disimbolkan sebagai negasi dari HA. Dan seterusnya, kalau misalnya ada Boston is not a human, berarti ya tinggal ganti A tadi. A akan menunjukkan Aristoteles, kalau Boston berarti negasi dari HB. H menunjukkan human, B menunjukkan Boston. Nah, kemudian kalau kita ganti atau kalau kita sederhanakan, kita buat menjadi instan dalam bentuk fungsi proposisi, itu ditulis sebagai negasi dari HX. Jadi individu-individu yang Aristoteles tadi, kemudian Boston, kita ganti dengan X yang mewakili individu tersebut. Begitu. Ini bentuk proposisi yang umum, yang general. Nah, di sini baru kita pakai ini tadi, kuantor. Karena sudah ada kata-kata ini, everything is mortal and something is mortal. Nah, jadi di sini disebut dengan general proposition yang which are not containing the name of individual. Jadi tidak memuat nama dari individual lagi kalau di sini. Karena di sini gantinya adalah everything, something. Nah, ini yang akan kita lambangkan nanti sebagai lambang dari kuantor tadi. Nah, untuk everything is mortal, yang everything-nya tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bisa kita lambangkan dengan untuk setiap nih, sama juga dengan yang tadi. Nih, untuk setiap X, MX. Jadi untuk setiap everything, ini untuk setiap X, maka mortal, maka X tersebut mortal. Jadi diberikan individual, sesuatu individu gitu, suatu hal yang itu mortal, boleh kita ganti kalimatnya dengan diberikan setiap X, jadi individual things-nya kita ganti dengan X, diberikan setiap X, di mana X-nya itu mortal. Nah, jadi di sini diberikan, untuk lebih instannya lagi, ditulis diberikan any X, given any X, MX. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk pernyataan yang berkuantor, yang sudah ada simbolnya, maka ini akan menjadi untuk setiap X, MX. Nih, jadi simbol untuk universal quantifier itu, atau diberikan sebagai given any X. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini melambangkan universal quantifiers atau general quantifiers. Nah, ini untuk penyimbolan proposisi yang general lainnya. Proposisi general itu kan terbagi dari dua tadi tuh. Yang pertama universal dan yang kedua adalah yang eksistensialnya. Nah, kalau yang eksistensial itu kita lambangkan dengan ini. Ada, terbalik, seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Yang ditandai dengan, kalau bahasa Indonesia itu berapa atau terdapat. Nah, something is mortal. Jadi dapat kita parafrase menjadi, atau dapat kita ubah kalimatnya menjadi, terdapat paling tidak ada satu yang mortal, ada satu hal yang mortal. Nah, kemudian paling tidak terdapat satu, kemudian thing-nya itu kita ganti dengan X, yang X-nya mortal.
Kemudian terdapat paling tidak ada satu X, maka X-nya mortal. Jadi mortalnya kita ganti dengan MX. Nah, gitu. Dan setelah itu kalau disimbolkan akan menjadi terdapat X, MX. Nah, ini bentuk logika matematikanya. Jadi ini disebut dengan existential quantifier. Nah, jadi kesimpulannya di sini, generalization atau kuantifikasi itu adalah proses dari general proposisi, proses menemukan bentuk umum dari proposisi, dari fungsi proposisi dengan menggantikannya dengan universal atau existential quantifier. Nah, gitu. Itu kesimpulannya ya. Jadi kita gantikan, ini proses generalisasi ya. Proses menemukan proposisi yang general dari fungsi proposisi dengan menggantinya dengan universal quantifier atau existential quantifier. Jadi kita ganti dengan bentuk yang untuk setiap tadi atau ada atau beberapa. Nah, itulah yang disebut dengan generalization atau quantification. Kalau di bahasa Indonesia itu kita sebut dengan kuantor. Nah, ini bentuk negatif general proposition. Ini juga sudah kita bahas sebelumnya di PPT, di ajar yang bahasa Indonesia tadi. Nah, something is not mortal. Berarti karena ada something itu kan menunjukkan beberapa tuh, ada. Berarti yang kita pakai adalah ini, lambang seperti E terbalik itu. Kemudian not mortal, karena mortalnya tadi adalah MX, kalau not mortalnya berarti tinggal kasih negasinya saja. Kemudian nothing is mortal. Nah, nothing is mortal berarti untuk setiap X tidak mortal. Nah, kayak gitu ya. Jadi semuanya itu tidak mortal. Nah, kemudian kita lihat ini ekivalen dengan pernyataan-pernyataan yang kita buat tadi. Beberapa tidak mortal tadi akan ekivalen dengan ini, negasi dari untuk setiap mortal. Untuk setiap X maka mortal. Dan yang kedua, pernyataan yang kedua ini untuk setiap X, negasi MX itu akan ekivalen dengan negasi dari ada X, MX. Nah, gitu ya. Itu bentuk ekivalennya. Nah, ini juga mengulang yang tadi, yang disebut dengan traditional logic. Nah, terdiri atas 4 tadi ya, universal affirmative, kemudian universal negative, particular affirmative. Kalau tadi kita sebut dengan existential affirmative itu sama saja, particular kan juga beberapa tuh. Existential kan ada. Nah, ini boleh disebut dengan existential atau di buku yang lain ada yang membuatnya particular affirmative. Nah, jadi gitu penjelasannya kurang lebih sama seperti yang tadi. Kalau untuk universal ditandai dengan ada all di sini ya, all humans are mortal. Kalau negatifnya berarti ada no human are mortal. Berarti ada kata negasinya atau no-nya, tidak ada human yang mortal. Kemudian untuk partikular dilambangkan atau ditandai dengan ada kata some human are mortal. Dan untuk yang negatifnya ya ada kata not-nya, sama juga seperti tadi. Ini ngulang-ngulang yang tadi aja, lambang-lambangnya juga sama nih. Universal afirmatif, ini keterangannya untuk proposisi A. Proposisi A tadi kan yang pertama tuh, universal afirmatif. All human are mortal. Nah, kalau kita lambangkan, ini saya ulang lagi, berarti untuk setiap lambangnya yang paling bawah tuh, untuk setiap X, HX, maka MX. Nah, ini untuk universal negatifnya, no human are mortal. Berarti kan ada negasinya nanti. Jadi untuk setiap HX, maka negasi MX. Dan seterusnya adalah particular affirmative. Particular affirmative itu sama juga dengan existential affirmative, seperti yang saya bilang tadi.
Jadi ada kata some-nya, some human are mortal. Kemudian kalau kita buat bentuk simbol logikanya, jadinya seperti ini. Terdapat X, AX, dan MX. Dan yang negatifnya ya tinggal tambah negasinya saja. Seperti itu. Ada pertanyaan tidak sampai di sini? Halo, masih di sini semuanya? Masih tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Coba kita lihat contoh yang di buku itu di mana ya? Nah, kalau saya punya pernyataan seperti ini nih, ulat adalah serangga. Nah, itu kira-kira bagaimana lambangnya? Bu, PPT-nya S masih besar, U. Ulat adalah serangga. S besar U kecil. Bukan gitu. Oke. Pakai A Coba ada terbalik. yang punya ini nggak? Bukunya Bu Dwi nggak? Coba buka. Halaman yang 74. Nah, dari situ, bentar ya, saya coba share lagi. Bentar. Apa jangan ke sana dulu deh. Saya coba dengan yang lebih sederhana dulu. Kalau itu sudah ada dua simbol, dua predikat dan dua subjek. Coba kalau seperti ini bagaimana? Nora adalah orang Indonesia. Apa bentuk simbolnya? Nora adalah orang Indonesia. Nah, itu kalau disimbolkan bagaimana? Apa simbol untuk yang ini nih? Kalau predikatnya tadi kita lambangkan dengan huruf besar dan subjeknya kita lambangkan dengan huruf kecil, maka Nora adalah orang Indonesia, jadinya seperti apa? I besar N kecil. I besar N kecil, ya betul ya. Devina Aisyah. Oke, kemudian kalau saya punya ini, Keanu adalah seorang arsitek dan seorang chef. Keanu adalah seorang arsitek dan seorang chef. Chef. Keanu is an architect. Is an architect. Is either ya. AK dan C. Siapa? AK dan CK bukan, Bu? Coba ya, saya tulis dulu. Keanu is atau dan. Dan, Bu. Dan bentar. Lihat dulu ini saya.
Oh, kalau or berarti atau Bu? Oh, itu siapa yang jawab? Dustin ya? Iya, Bu. Tadi Devina. Kalau ini, sebentar. Kompas adalah surat kabar di Indonesia. S besar, K kecil. Kompas adalah surat kabar di Indonesia. Berarti surat kabarnya S besar. Betul. Kompasnya K kecil. Baik, betul ya. Tuntutannya. Kalau ini semua anjing adalah mamalia. MA. A kecil, A terbalik, MA, M maka, MX, Nah, sekarang coba perbedaannya dengan yang tadi apa? Kalau yang tadi kan belum membuat kontor kan? Nah, kalau sekarang coba perhatikan pernyataannya. Semua anjing adalah mamalia. Semua Perbedaannya- anjing adalah mamalia. Berarti sekarang kita harus membuat fungsi ininya dulu. Fungsi proposisinya dulu. Fungsi proposisi untuk dogs-nya, kemudian fungsi proposisi untuk mamalianya, mammals-nya. Jadi misalnya kalimatnya itu seperti ini nih. All dogs are mammals. Nah, itu kan ada ininya nih. Apa namanya? Ada kontornya di depannya. All. berarti pakai X bukan? Nah, benar. Ini Fatimah A terbalik, A terbalik, X, DX. Nah, betul-betul si Fatimah. Berarti mamalianya dilambangkan dengan M, kemudian dog-nya dilambangkan dengan X. Nah, maka untuk apa namanya? Untuk all dogs are mammals, berarti kan bisa kita simbolkan dengan untuk setiap X, maka DX, maka MX. Nah, seperti itu. Seperti yang ditulis Fatimah. Yang lain paham tidak? Perbedaannya dengan yang tadi. Paham. Kalau yang tadi kan itu belum dalam bentuk kuantor tuh. Belum ada kuantornya. Kalau yang tadi misalnya, Keanu is either an architect or a chef. Nah, kalau itu kan belum ada apa namanya kuantornya di depannya. Kemudian pernyataan yang pertama juga belum ada. Nora adalah orang Indonesia, Nora is an Indonesian, misalnya ya, belum ada kuantornya di depannya. Jadi itu masih proposisi yang bersifat individual tadi. Nah, kalau sekarang kita sudah pakai all. All, kemudian ada dua proposisi di sini, dog sama mammals-nya. Jadi gimana? Bisa dipahami tidak yang dibuat oleh Fatimah? Jadi untuk setiap X, DX, maka MX. Paham ya perbedaannya? Nah, kemudian kalau gini bagaimana? No cats are reptiles. Tidak ada kucing. Oh, iya. Berarti ini di reptila makin negasi ya, Bu? Bagaimana? Di reptila makin negasi. Ya, di reptilnya pakai negasi. Ini siapa yang bersuara? Dustin. Iya, Bu. Iya, di reptilnya pakai negasi. Berarti kan untuk setiap cat-nya kan kita lambangkan dengan C ya. Kemudian untuk apanya X dan reptilnya kita lambangkan dengan R, maka
kalau kita artikan itu kan tidak ada kucing yang merupakan reptil. Atau dengan kata lain, kalau tidak ada kucing yang merupakan reptil, maka untuk setiap kucing itu, maka bukan reptil. Masuk akal kan? Iya, Bisa Bu. dipahami? Iya, Bu. Oke. Oke. Kalau ini bagaimana? Apa lagi ya contohnya? Some apples are green. Nah, kalau gini gimana? Some apples are green. E terbalik AX dan Terbalik GX AX dan GX. GX ya, betul. Terus siapa tadi yang jawab? Devina, Bu. Devina. Terbalik. Nah, sekarang paham ya kapan dia pakai maka, kapan pakai terbalik, kapan pakai A terbalik. Terbalik itu bacanya ada atau terdapat. Kemudian kalau A yang terbalik itu setiap atau semua. Itu ya bacanya. Yang lain bisa dipahami tidak? Ibu Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, bagaimana? Ada yang mau bertanya? Masih, Ibu Ais mau tanya. Ya. Berarti kalau yang tadi some apple itu pakainya dan, bukan yang jika gitu. Bukan, pakainya dan karena di depannya itu ada ini beberapa. Nah, kenapa kalau semua itu, misalnya ya, kalau ada tanda semua di depan, kita pakainya maka, jika maka, karena memang sudah pasti gitu kan. Jadi misalnya untuk semua, apa tadi, untuk semua dogs are mammals, jadi kan berarti kan untuk setiap dogs, itu sudah pasti dogs-nya itu adalah mammals gitu. Nah, kayak gitu maksudnya. Jadi kalau ada setiap di depannya, nah itu tanda implikasi di dalamnya. Begitu. Kalau ini kan ada beberapa, maka yang kita pakai yang di dalam kurungnya adalah dan. Bisa dipahami tidak maksudnya? Some apples are green. Nah, kalau misalnya kita pakai tanda E terbalik, kemudian yang di dalam kurungnya adalah tanda maka seperti yang dibuat Zidan seperti itu ya. Jadi kayak ini kontradiktif gitu jadinya. Karena dalam kurung itu A maka AX maka GX. Jadi seolah-olah semua yang AX itu adalah GX gitu. Padahal cuma beberapa. Karena kan E terbalik yang kita pakai itu. Oh iya, paham. Nah, Bu. maksudnya? Iya, paham. Makasih ya Ibu. Ya, oke. Lagi ya. Some rabbits are not white. Some rabbits are not white. Terbalik Terbalik X X, RX, atau negasi Coba, W. raise hand. Kenapa, Bu? Nah, Tania, silakan. terbalik X, Ada berarti ya, terdapat X. terdapat X, RX, dan negasi WX. Ya, betul ya. Jadi ada beberapa rabbits, berarti ada itu kita pakai E terbalik, simbol matematikanya E terbalik kan. Ada X, di mana RX-nya itu, rabbits-nya itu tidak white, berarti rabbit dan tidak white. Jadi apa namanya, rabbit-nya tidak white. Ada beberapa rabbit yang tidak white. Jadi kita pakai dan di sana. Begitu. Bisa dipahami tidak? Dan bisa ya. Kemudian kalau saya punya ini, sekarang jam berapa sih? Snakes are reptile. Tadi udah ya? Oh ya sudah tadi.
Kalau ini only citizen can vote. Only citizens can vote. Kalau ini bagaimana? Silakan raise hand bagi yang mau coba. Septi? E terbalik X, CX, dan VX. Only citizen can vote. Ada yang lain tidak? Ini agak berbeda dengan ini ya, dengan yang tadi. Ada yang punya pendapat lain? Kalau only citizen can vote, berarti semua yang bisa vote itu merupakan citizen, bukan? Iya. Nah, ya. Kalau pernyataan yang saya barusan kita buat dalam bentuk matematisnya bagaimana? Saya mau coba jawab Ibu. Ya, silakan tanya. Terdapat C, CX, dan VX. Terdapat CX dan Ya, jadi E terbalik C, CX, dan VX. CX dan VX. Yang lain? Ibu saya mau coba Oke, jawab. Bagaimana? Berarti semua ya, Bu? Semua. Coba kalau semua X, jadinya seperti apa? semua X, CX, maka VX. Semua apa? Semua X, CX, maka VX. Belum. Gini. Bu, kalau semua Hmm? A terbalik X, VX, maka CX. Nah, bagaimana penjelasannya Triani? Jadi semua yang bisa ngevote itu citizen gitu kan. Nah, jadi A terbalik X, VX, maka CX. Oke, jadi ini agak berbeda dengan yang kita contoh-contohkan yang sebelumnya ya. Jadi gini nih, hanya citizen yang bisa ngevote. Berarti kan semua yang citizen, berarti kan bisa ngevote kan? Atau gini, sorry, terbalik saya. Hanya, tadi apa soalnya? Hanya citizen yang bisa ngevote. Berarti kan yang ngevote itu pasti semua citizen. Betul tidak? Betul. Nah, makanya jadi seperti yang disebutkan Triani tadi. Jadi untuk setiap X, VX maka CX. Jadi apalagi kalau dalam bahasa Inggris banyak sekali pengecualiannya. Jadi apa ya, di PDM ini tidak ada, ini ada kata-kata terakhir di slide-nya. Bentar saya perlihatkan. Jadi katanya di sini tidak ada aturan yang baku ya untuk menerjemahkan statement atau pernyataan dari Inggris atau dari bahasa Indonesia ke our logical notation. Jadi nggak ada bahasa yang baku yang bisa kita gunakan untuk menerjemahkan bahasa yang kita pakai itu ke dalam bentuk notasi matematikanya, logikanya, notasi logikanya. Jadi gini, kalau saya bilang tadi ini nih, kalau untuk setiap maka kita pakai maka di dalam kurungnya kayak gitu. Nah, tapi ada untuk kasus-kasus yang lain kita tuh makanya bukan seperti itu. Nah, saya beri contoh satu lagi ya. Misalnya gini nih. Children are present. Nah, itu menurut kalian apa tuh lambangnya? Children are present. Tidak diberikan kontur di depannya.
tidak diberikan kuantor di depannya. Grace Tambunan ini siapa? Oh. Itu bagaimana? Suara Berarti suara cuma P besar, C kecil. apa? Hanya P besar dan C kecil. Nah, tapi di sini sama kayak ada contoh yang lain juga nih. Saya mau tunjukin. Makanya saya bilang apa tadi? Pernyataannya tadi kayak gini. Tidak ada aturan yang baku untuk mentranslate statement kita dari bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu ke dalam notasi logika. Jadi kadang-kadang kita hanya perlu membutuhkan logika untuk jawab soalnya gitu. Jadi bisa saja satu orang dengan orang yang lainnya punya pemahaman yang berbeda. Nah, di setiap kasus, one must understand the meaning of the English sentence. Jadi kita harus paham dulu arti bahasanya, kemudian re-express that meaning, kemudian menunjukkan kembali maknanya itu ke dalam fungsi proposisi dan quantifier. Jadi apa tadi contoh soalnya? Children are present. Nah, untuk children are present ini, children itu kan menunjukkan ada beberapa anak kan, ya. Kecuali kalau child. Kalau child itu berarti satu aja. Nah, ini children are present. Jadi anak-anak hadir. Artinya, walaupun tidak disebutkan ada beberapa di sana, tapi sebenarnya itu menunjukkan ada kontor. Kontornya beberapa. Nah, paham nggak maksud saya? Paham. Paham, Bu. Jadi gitu. Jadi kan di aturan bahasa Inggris kalau udah ada children, mereka kan nggak nyebut ini lagi kan, nggak menyebutkan some lagi, some children. Nah, children aja udah menunjukkan berarti ada beberapa anak. Ada beberapa anak are present. Berarti kan jadinya terdapat X, children itu kita lambangkan dengan CX, presentnya kita lambangkan dengan PX, maka ada EX, kemudian dalam kurung, ada EX. Terdapat X dalam kurung CX dan PX. Nah, gitu maksudnya. Berarti ada beberapa anak yang hadir. Itu artinya ya. Nah, kalau gini gimana nih? Snakes are reptiles. Nah, itu kan juga tidak ditunjukkan ininya nih, kuantitasnya berapa. Tapi apa yang bisa kita simpulkan dari sana? Apakah pakai beberapa atau pakai semuanya? Semuanya. Semua. Nah, kenapa? Karena semua ular itu reptil. Betul. Karena semua ular itu secara logik itu adalah reptil. Jadi kita tidak boleh pakai beberapa seperti kita menggunakan kata seperti di children tadi, contoh yang sebelumnya. Nah, gitu. Bisa dipahami ya maksud saya? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Contoh yang agak aneh lainnya. Bentar ya, saya cari ke children present. Nah, kalau ini gimana? All that glitter is not gold. Is not gold. Bentar, saya catat. All that glitters are not. Ini is ya. All that glitters is not gold. Glitters itu bercahaya, berkilau ya. Silakan Septi, bagaimana? Berarti A terbalik X, GX maka negasi GX. Ulangi. A terbalik X, Untuk setiap X ya. GX maka negasi
GX, tapi ini hurufnya depannya sama, Bu. Apa boleh pakai variabel yang sama? Kalau gini aja deh, saya buat dalam bahasa Indonesia. Semua yang berkilau itu bukan emas. Berarti A terbalik X, semua yang berkilau. BX, maka tidak EX. Maka tidak EX. Gimana? Ada yang berbeda tidak? Kita mengartikannya semua yang berkilau itu bukan emas ya. All that glitter is not gold. Nah, kalau yang disebutkan oleh Septi tadi, artinya apa? Semua yang berkilau. Belum tentu emas. Jadi gimana? Ada yang punya pendapat lain tidak? Semua emas tidak berkilau. Semua emas Tidak berkilau. Itu Tidak. malah ini jadinya malah semua emas tidak berkilau. All that glitter is not gold. All that glitter is not gold. Ini kita artikan semua yang berkilau bukan emas kan? Ada yang lain tidak? Yang lebih masuk akal. Atau ini apa sih maknanya? Tak selalu yang berkilau itu emas. Selalu yang berkilau emas. Oh, atau negasinya di tidak berkilaunya. Nah, kalau saya tadi mikirnya gini. Kalau di bahasa Inggris sebenarnya diartikan kayak gini nih. Tidak selalu yang berkilau itu emas. Tidak selalu yang berkilau itu emas. Kalau kita translate itu artinya. Saya tadi mikirnya malah semua yang berkilau tidak emas. Iya, sama kayak saya yang awal. Kenapa? Sama kayak saya yang awal. Ya, jadinya kayak gitu. Semua yang berkilau. Ya, jadi kayak punya Septi yang di awal ya. Tapi kalau misalnya diartikan ini semua yang tidak berkilau, semua yang berkilau. Ada yang punya pendapat lain tidak? Saya coba translate, artinya malah semua tidak selalu yang berkilau itu emas. Bu, berarti kalau misalkan tidak selalu jadinya pakai beberapa, Bu? Iya, makanya di di jawaban soal yang ada di buku itu ada beberapa. Pendapat saya gini sih Bu, jadi kan all that glitter is not gold. Berarti semua yang berkilau itu belum tentu emas. Ya, jadi ada yang gitu. berkilau, ada yang emas, jadi ada yang enggak emas. Jadi yang berkilau ada yang emas, ada yang enggak emas gitu. Kita artikan begitu saja lah ya. Iya, Semua yang berkilau itu tidak selalu emas. Kayak gitu ya kita artikan. Baru nanti kita bisa membuat bentuk logikanya. Ada beberapa
yang berkilau yang tidak emas. Masuk akal kan? Gini, ada. Jadi tulisannya itu adalah oh, di sini ada whiteboard ya. Ini dari. Jadi tadi apa yang kita artikan? Semua yang berkilau itu tidak selalu emas. All that glitters is not gold. Kita artikan seperti yang tadi aja ya. Jadi semua yang berkilau itu tidak selalu emas gitu. Jadi kalau seperti ini kan bisa kita buat ada beberapa berarti kan. Ya, ada beberapa dari yang berkilau itu yang tidak emas. Yang tidak hapusnya mana? Gold. Oh, sama-sama gold ya. Tidak emas. Saya misalkan dengan A aja lah. Nah, kalau gini masuk akal kan? Tidak semua yang berkilau itu, semua yang berkilau itu tidak semua emas. Tidak selalu emas gitu. Semua yang berkilau itu tidak selalu emas. Berarti kan terdapat yang berkilau, berarti atau ada beberapa yang berkilau dan bukan emas. Gitu ya. Sudah benar kan? Atau ada yang mau ini membuat bentuk logik yang ekivalennya. Kalau ini kan ada yang berkilau yang bukan emas. Ada yang mau ini mengembangkan pikirannya untuk bentuk yang ekivalennya? Ini ya Bu, negasinya di depan terus A terbalik. Oke, masuk akal. Berarti kan tidak semuanya, berarti ya itu maknanya ya. Iya. Terus GX maka AX. Nah, betul. Ini masuk akal nih. Coba siapa tadi yang ini bersuara? Septi ya? Iya Bu. Bagaimana Septi menjelaskan ini? Kan kalau kita ekuivalenin, kalau misalnya kita pakai A terbalik kan artinya semua. Karena ini tidak semua atau beberapa, berarti kita bisa pakai negasi A terbalik. Jadi tidak semua dari GX atau yang berkilau itu emas, seperti itu. Oke, jadi kita bisa pakai maka di situ ya, karena kok berakhir ininya share screen-nya. Oke, seperti itu juga bisa ya. Jadi sama maknanya. Jadi kalau soalnya dalam bentuk bahasa Inggris, kita harus pahami juga maknanya seperti apa. Kalau kita memaknainya kayak tadi, jadi jawabannya juga keliru nanti. Saya coba satu contoh lagi barangkali ya. Kalau ini sebentar. Yang punya buku Budi coba buka halaman 74. Bahasanya seperti ini nih.
Tidak ada barang sesuatu di dalam rumah yang luput dari kerusakan. Tidak ada barang sesuatu yang ada di rumah yang luput dari kerusakan. Halaman berapa tadi? Beda lagi. Itu halamannya lewat, Bu. 7 berapa tadi? 74, Bu. Bawah, Bu. Nah, Iya ya. Ya ini nih. Soalnya saya di apa tadi kan nggak bisa nulis tuh. Saya buka Word-nya aja. Tidak ada barang sesuatu di dalam rumah yang luput dari kerusakan. Itu gimana tuh simbolnya? Ibu, itu berarti kayak semua barang di rumah itu rusak gitu ya, Bu? Tidak ada barang sesuatu di dalam rumah yang luput dari kerusakan. Berarti semuanya ini ya, rusak gitu ya. Iya ya. Pusing nggak sih? Saya pusing. Tidak ada barang sesuatu yang di dalam rumah yang luput dari kerusakan. Nah, coba gimana? Kalau Ibu saya saya tadi, nanya, Mbak. nah ya, silakan. Jadi semua X, Rx, maka negasi Kx. Nah, benar ya. Yang lain punya pendapat lain nggak? Coba dijelaskan bagaimana jadi seperti itu. Saya Kan juga gitu. tidak ada barang tidak ada barang sesuatu di dalam rumah yang luput dari kerusakan. Berarti kan semua barangnya itu rusak. Nah, sedangkan Kx di sini itu luput dari kerusakan. Berarti kalau semua barangnya rusak itu jadinya negasi dari Kx gitu, Bu. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Barusan siapa? Farika. Kalau nomor mungkin saya ada pendapat, Bu. Kalau ekuivalennya jadi negasi semua X, terus Rx, maka Kx gitu, Bu. Sama nggak, Bu? oh nggak pakai maka lagi. Ada tadi pakai apa, Dustin? Maka Nggak yang di dalam kontornya pakai apa? di dalam kuantornya Kontornya yang pakai apa? Kontor umum. negasi semua X yang A terbalik. Oh, kenapa nggak langsung pakai ini aja beberapa gitu? Karena kan ini semua, Bu, Oh, tidak semua ada barang. Di dalamnya nggak pakai maka lagi kalau gitu, Dustin. Kalau mau pakai beberapa, ya kan? Jadi semua Coba dituliskan di ininya. Bentar. Yang disebutkan Farika tadi kan masuk akal ya. Coba kita lihat yang punya Dustin. Halo, nyatatnya di mana? Itu, Bu, di chat, Bu. Oh, saya kira di sini. Sorry. Negasi A terbalik
Oh, oke. Jadi apa maknanya ini? Jadi eh kan ini kan semua di sini kan tidak ada barang sesuatu. Berarti negasi. Jadi negasi jadinya semua barang yang di dalam rumah itu RX dan KX gitu, Bu. Jadi gimana ya? Tidak ada barang sesuatu. Negasi A terbalik kan itu semua. Berarti nggak ada, bukan semua. Berarti berarti kan ini kan kalau negasi, kalau A terbalik doang itu kan semua. Berarti kalau Ya. negasi A berarti tidak ada kan, Bu? Berarti yang barang yang di dalam rumah tidak ada Oh, yang bukan tidak gitu. Malah beberapa jadinya. beberapa ya, Bu? Oh. Iya kan? Berarti kalau negasi A terbalik itu malah jadinya ada gitu loh. Oh ya. Berarti salah, Bu. Gimana yang lain? Kalau menurut saya sih gitu. Jadi kalau negasi A terbalik itu maknanya kan ini nih. Kalau A terbalik kan menyatakan semua. Kalau negasinya berarti kan ini nih. Iya, Ada beberapa doang jadinya. ya. Nah, ambil Iya, Bu, aja. saya salah, Bu. Oke. Oke ya, yang disampaikan si siapa tadi, Karika, udah oke kayaknya. Atau ada yang mau ini mengemukakan pendapat lain? Kalau nomor 6 itu bagaimana tuh? Nomor 6 ada yang bisa? PX. Sekti. Oke, Coba Bu. Tidak setiap pengunjung tinggal. Tidak setiap pengunjung kan berarti beberapa pengunjung aja. betul. Berarti EX, Ada PX, PX, dan negasi TX. betul ya. Jadi ada X yang pengunjungnya tinggal untuk makan bersama. Jadi gini tulisannya tuh. Saya catat dulu. Ada X, kemudian di dalam kurungnya PX dan negasi TX. Gitu ya. Benar begitu, Septia nih, yang disampaikan tadi kan? Iya, Bu. Nah, itu maknanya apa? Ini kan tidak setiap pengunjung tinggal untuk makan bersama. Berarti kan ada beberapa pengunjung. Nah, gitu ya. Yang di depannya itu ada beberapa pengunjung. Terus bagaimana? Untuk pengunjungnya kan berarti PX. Di sini untuk makan bersama. Kalau misalkan untuk tunggu, Bu. Kok jadi saya yang bingung? Ibu mau nanya itu kenapa pakai negasi, Bu? Iya, yang mana? Yang negasi TX. Iya, kayaknya nggak pakai negasi deh, Bu. Jadinya. Oh, tadi nggak dipakai negasi yang saya sebutkan. Tapi kayaknya bener pakai negasi deh, Bu. Kalau saya pakai negasi. Karena kan ini kan beberapa Maknanya jadi, apa, Bu. coba? Kan kalau nggak pakai negasi berarti semuanya berarti tinggal untuk makan bersama. Berarti pengunjung dia dan makan bersama. Kalau pakai negasi berarti nggak semua, beberapa doang yang buat makan bersama pengunjungnya. Ibu Ya, tadi kan betul. soalnya tidak setiap pengunjung ya, Bu. Kalau nggak setiap berarti kan beberapa doang. Nah, beberapa itu kan udah termasuk terbalik X, Bu. Bagaimana? Kan Kalau saya memahami kayak gini nih. Ada beberapa pengunjung yang tetap tinggal gitu untuk makan bersama, dan selebihnya ada yang ini apa namanya? Ada beberapa pengunjung yang tetap tinggal, ada yang tidak tinggal gitu. Berarti bisa dibuat dua itu, Bu. Nah, yang lainnya bagaimana? Jadi yang satunya negasi TX, yang satunya TX. Tapi yang depannya pakai yang ini ya, pakai yang terbalik ya, apa gimana? Iya, pakai yang Kalau beberapa. mau kayak gitu, ini kan akan apa namanya tuh, harus kita ganti pula ini kalau misalnya mau pakai yang di dalam kurungnya pakai maka jadinya.
Kayak gitu. Seperti yang tadi itu loh. Nah, kalau ini masuk akal tidak nih? Nah, ya kayaknya baru yang ini pakai teks, negasi teks deh, Bu. Yang mana? Yang AX ini. Oh iya, justru yang ini yang tidak pakai negasi teksnya. Tidak setiap pengunjung tinggal untuk makan bersama. Berarti ada pengunjung. Oh, keliru kita ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi tidak yang di sini tuh buat nentuin semua atau beberapa aja. Yang di premisnya ini yang P sama T-nya nggak ada yang negasi. Enggak sih. Bentar. Saya jadi bingung pula nih. Tadi saya malah ini. Ada X, berarti kan ada pengunjung yang tinggal itu untuk makan bersama. Oh iya ya. Jadinya kayak gini ya? Iya, Bu. Baru Iya. yang kalau yang AX di teksnya negasi, Bu. Jadi ekuivalen gitu. Oke. Yang ini harusnya tidak pakai negasi ya, yang lebih masuk akalnya. Iya, Bu. Yang tadi, karena di sini makan bersama. Kalau tidak makan bersama baru. Iya, ya. Oke. Sip. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi tidak seperti kalkulus dan mata kuliah lainnya. Ini tidak ada metode yang kaku untuk menentukan gimana simbol logikanya. Jadi harus memahami dulu maknanya seperti apa, secara logis seperti apa, sehingga kita bisa bentuk logika matematikanya yang logis gitu, yang bisa dipahami dan bisa diterima. Untuk hari ini cukup sampai di sini dulu, karena sudah azan juga, karena saya mau lanjut ke kelas berikutnya setelah ini. Coba nanti dikerjakan soal-soal yang ada pada buku, ya bukan pada buku, pada LMS seperti biasa ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Minggu depan kalian tuh sama Bu Dwi, kalau Bu Dwi tidak ada halangan. Kalau ada halangan berarti sama saya lagi. Minggu depan kita jadwal offline, Bu. Berarti kalau Bu Dwi tidak bisa, Ibu kontak Bu Dwi dulu aja, harusnya emang dengan Bu Dwi. Iya, Bu, nanti saya chat Bu Dwi, Bu. Oke, untuk hari ini cukup ya. Mudah-mudahan bisa dipahami semua yang kita bahas pada hari ini. Coba diulang-ulang lagi videonya. Saya juga untuk PDM ini mau reaksi soal ujian aja kemarin itu perlu waktu yang lama, karena setiap orang kan berbeda-beda hasilnya. Jadi nggak ada kunci jawabannya gitu. Harus saya pahami dulu, baru bisa saya koreksi. Tuh, karena setiap orang beda. Oke, demikian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih, Terima kasih banyak Bu atas ilmu yang Makasih, sudah Bu. diberikan. Nah, Makasih, Ibu. saya izin.